Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali untuk pelajaran bidang studi kedinasan, yaitu tes wawasan kebangsaan yang ke-9 bagian kedua. Oke ya, jadi materi yang akan kita bahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Namun kali ini bagian keduanya ya lebih memfokuskan kepada isi dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membacakan doa sebelum belajar supaya pembelajaran hari ini menjadi amal ibadah dan bisa sebagai bekal kalian untuk meraih cita-cita, terutama untuk masuk sekolah kedinasan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aqnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kita mulai untuk lanjutannya, yaitu tentang ide pokok pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin ini waktu materi TWK yang ke-6 sudah kita bahas juga. Ada perbedaan antara ide pokok dengan makna. Kalau katanya ide pokok, berarti ini adalah hal-hal utama yang dipikirkan oleh para pendahulu bangsa kita untuk mengkonsep atau membuat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sementara makna, kalau makna berarti merupakan inti dari setiap arti alinea pembukaan Undang-Undang 1945. Jadi harus bisa dibedakan ya. Ide pokok yang pertama. Ide pokok yang pertama itu diambil dari sila ketiga. Jadi nanti kalau ada pertanyaannya, di bawah ini merupakan pokok pikiran utama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalian ingat saja bahwa pokok pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada di sila ketiga. Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Identifikasi dari sila-sila ketiga itulah merupakan penjabarannya. Jadi kalian hanya tinggal melihat identifikasinya saja. Kemudian yang kedua adalah penjabaran sila kelima. Jadi di pokok yang kedua itu sila kelima. Ide pokok yang ketiga itu adalah sila keempat, dan ide pokok yang keempat itu adalah sila pertama dan sila kedua. Oke, itu dia untuk ide pokok. Sekali lagi Ibu tegaskan, beda ide pokok, beda makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke ya. Jadi ingat aja kalau ide pokok itu 3, 5, 4, 1, 2. Jadi 3 dulu, setelah itu lompat ke 5, baru ke 4, baru 1 dan 2. Oke. Selanjutnya makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang Ibu maksudkan tadi ya, beda ide pokok, beda pembukaan. Nah, untuk pembukaan alinea pertama, berarti kalian harus tahu bunyi dari setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Berarti yang menjadi makna dari alinea pertama yaitu filosofi tentang penghapusan penjajahan. Nah, itu dia ya. Kemudian untuk makna alinea kedua. Makna alinea kedua yaitu momentum menyatakan kemerdekaan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Berarti di situ ada momentum untuk menyatakan kemerdekaan dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang. Berarti ada gambaran tentang cita-cita bangsa. Itu untuk alinea kedua. Alinea ketiga, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Berarti alinea ketiga berisi tentang bahwa kemerdekaan yang kita raih itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alinea keempat, di sana masuklah tujuan bangsa Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut dalam perdamaian dunia, dan di dalamnya juga ada dasar negara yaitu Pancasila serta penegasan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Itulah makna dari setiap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang kita akan mulai masuk isi dari Undang-Undang Dasar 1945.
Oke, ada 21 bab dalam pembukaan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan setiap babnya itu beda pasalnya ya. Semua nggak Ibu jelaskan lah ya, waktunya nggak cukup kalau kita bahas tentang pasal-pasal dari pasal 1 sampai pasal 37, apalagi ada anak pinaknya ya, ada 28A dan segala macam yang totalnya itu 73 pasal. Jadi di sini hanya beberapa pasal saja, tapi Ibu jelaskan inti atau kunci cara menghafal pasal. Jadi kalian nanti bisalah menghafal pasal yang lain. Kalau tidak salah di Bhinneka Tunggal Ika juga sudah ada pasal yang sudah Ibu sampaikan seperti pasal 29. Kemudian ada pasal 27 juga sudah Ibu sampaikan. Kemudian pasal 35 juga sudah Ibu sampaikan. 36A, 36, 36B itu juga sudah Ibu sampaikan. Jadi yang sudah Ibu sampaikan tentang pasal-pasal itu, kakak dan abang tolong diingat. Supaya apa? Supaya ketika nanti masuk tes untuk seleksi sekolah kedinasan untuk kemampuan dasar, untuk tes wawasan kebangsaan kalian tidak perlu ragu lagi apabila mengenai undang-undang dasar. Jadi Ibu sarankan bagi kalian untuk undang-undang dasar minimal kakak abang kalian hafallah 15 pasal. Supaya apa? Supaya ketika tes nanti kalian tidak bingung dan tidak takut ya. Dan pasal-pasal yang dihafal itu kalau bisa pasal-pasal yang sering keluar, seperti tentang warga negara, identitas nasional, bentuk negara, kemudian lembaga-lembaga negara, kemudian ada lagi tentang bela negara, agama, dan lain sebagainya. Itulah yang harus kalian prioritaskan dalam menghafal pasal. Kemudian kunci yang kedua adalah ketika menghafal pasal, kakak dan abang ambil saja inti-inti setiap ayat ya, jangan dihafal mati, nanti kalian sebelum tes sudah mati duluan kan bahaya gitu ya. Oke ya, jadi kita mulai. Yang pertama itu Ibu ambil dari bab 1, yang bab 1 ini berisi tentang bentuk dan kedaulatan. Pasalnya itu ada pasal 1. Pasal 1 ini terdiri dari 3 ayat. Nah, ayat satunya di sini intinya Ibu buat republik. Nah, beginilah cara menghafalnya nanti ya. Republik maksudnya apa? Ayat 1 itu berbunyi bahwa negara Indonesia itu adalah negara yang berbentuk republik. Nah, jelas ya. Jadi nggak perlu harus kamu tuliskan semua negara Indonesia adalah negara yang berbentuk republik, nggak perlu seperti itu. Ambil aja intinya. Kamu sendirilah bahasa yang bisa kamu mengerti dalam membuat inti setiap ayat-ayat dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Itu ayat satunya. Kemudian ayat 2-nya di sini kedaulatan di tangan rakyat. Berarti pernyataannya bahwa kedaulatan tertinggi di negara kita ini ada di tangan rakyat, karena lembaga negara sendiri, Dewan Perwakilan Rakyat sendiri itu yang memilih adalah rakyat. Bahkan sekarang presiden dan wakil presiden juga dipilih langsung oleh rakyat. Makanya kedaulatan di tangan rakyat, inilah bentuk demokrasi yang ada di Indonesia. Kemudian ayat 3-nya hukum, yang menyatakan bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang berdasarkan hukum. Jadi tindak tanduk perilaku masyarakatnya atau bangsa Indonesia ini ada hukum-hukum ataupun ada rambu-rambu yang mengaturnya, yaitu hukum, baik itu dari Undang-Undang Dasar sendiri, Pancasila, ataupun undang-undang tentang hukum lah ya. Ada tentang hukum pendidikan, ada tentang kesehatan dan lain sebagainya. Oke, itu untuk pasal 1. Jadi ada 3 ayat. Yang pertama itu negara Indonesia berbentuk republik, yang kedua kedaulatan berada di tangan rakyat, dan yang ketiga negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Lanjut kita bab yang ke-10. Bab ke-10 ini tentang warga negara dan penduduk. Sebenarnya ada 3 ayat ya. Ada 3 pasal, yaitu pasal 26, 27 dan pasal 28. Tapi di sini yang Ibu ambil pasal 27-nya saja. Pasal 27 ini tentang upaya bela negara ya. Jadi yang penduduknya atau warga negaranya. Yang pertama, ayat 1-nya bahwa katanya tiap-tiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Jadi kalau
walaupun satu anak presiden, satu anak tukang parkir, kalau memang dia melanggar hukum, dia harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian kedudukan yang sama dalam pemerintahan, artinya siapapun warga negara Indonesia bisa menjabat sebagai presiden, bisa menjadi DPR ataupun MPR. Itu yang dimaksud dengan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian ayat yang kedua, bahwa setiap warga negara itu punya hak untuk bekerja, karena dengan bekerja bisa hidup layak. Jadi kalian nanti kalau sudah selesai sekolah ataupun kuliah, kalian punya hak untuk bekerja gitu ya kan. Jadi nanti kalau ada yang menerima lowongan pekerjaan, kalian melamar ke sana, tiba-tiba ditolak, bilang saja kepada pimpinannya bahwa mereka itu sudah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2, yaitu hak untuk bekerja gitu ya. Kenapa? Karena kalian sudah melamar tapi ditolak. Oke, itu untuk yang ayat 2. Ayat ketiganya apa? Bahwa setiap warga negara itu punya hak dan kewajiban dalam upaya bela negara. Jadi kalau pasal yang mengenai upaya bela negara itu pasal 27 ayat 3. Oke, sudah 2 bab. Kita masuk bab selanjutnya, yaitu bab ke-11. Bab 11 ini tentang agama. Pasalnya itu ada pasal 29 yang terdiri dari 2 ayat. Yang pertama ayat 1-nya menyatakan bahwa negara Indonesia ini adalah negara ketuhanan. Kita percaya adanya Tuhan. Jadi kalau sudah percaya adanya Tuhan, otomatis kita wajib memeluk agama. Kalau sudah beragama, otomatis kita harus beribadah. Jadi tentang pengaturan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya itu ada di dalam pasal 29 ayat 2. Oke, lanjut kita bab yang ke-13, yaitu tentang pendidikan dan kebudayaan. Nah, untuk pendidikan itu ada di pasal 31, sementara untuk kebudayaan itu ada di pasal 32. Nah, pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara itu punya hak untuk sekolah atau berpendidikan. Itu ayat 1-nya. Kemudian ayat 2-nya, setiap warga negara itu wajib ya. Jadi kalau di ayat 1-nya katanya hak untuk pendidikan, di ayat 2-nya wajib, tapi pendidikan dasar. Pendidikan dasar di sini jangan sampai kalian berpikir adalah SD ya. Tapi SD, SMP, SMA 9 tahun gitu dia. Oh, sorry ya, SD SMP aja. SD sampai SMP 9 tahun itulah pendidikan dasar, dan selama 9 tahun itu dibiayai oleh pemerintah. Nah, itu dia ayat 2-nya. Kemudian ayat 3-nya,